Bayangkan kalau hari ini sebuah pengumuman resmi akhirnya jadi titik terang yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun, bukan lagi kabar burung. Bukan janji manis tanpa kepastian, tapi benar-benar sah hitam di atas putih. Buat Anda yang sudah puluhan tahun mengabdi sebagai PNS, mengakhiri masa kerja dengan penuh dedikasi, dan selama ini hanya bisa berharap-harap, cemas soal nasib uang pesangon. Sekarang waktunya untuk bernafas lega. Skema pesangon baru akhirnya mengakomodasi data pensiunan lama. Iya, Anda tidak salah dengar. Kali ini bukan hanya untuk pegawai yang baru pensiun, tapi juga untuk mereka yang sudah lebih dulu pensiun. Bahkan sejak sebelum skema baru ini dirancang, dan kabar baiknya, dana pesangon yang cair dari skema baru ini bisa digunakan untuk melunasi hutang, menutup tagihan yang tertunda, atau bahkan sebagai modal memulai usaha baru di usia pensiun. Jadi ini bukan sekedar bantuan tunai, tapi peluang nyata untuk bangkit dan menata ulang keuangan keluarga. Pemerintah melalui kementerian terkait sudah menyatakan secara resmi bahwa data pensiunan lama telah masuk dan sedang dalam proses integrasi penuh ke dalam skema pesangon 2025. Artinya Anda tidak perlu daftar ulang, tidak perlu repot ke kantor dinas, dan tidak perlu bayar calo atau jasa bantuan. Semua proses dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem pemerintah. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda gudang termasuk dalam daftar itu? Apakah Anda akan mendapatkan pencairan dalam gelombang April ini? Atau perlu menunggu batch selanjutnya? Tenang, di video ini kita akan bahas semuanya secara lengkap dan jelas, tanpa drama, tanpa informasi menyesatkan. Hanya dapat ini berdasarkan pengumuman resmi pemerintah. Kami juga akan bantu jelaskan langkah-langkah apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan bahwa hak Anda benar-benar sampai ke tangan Anda, karena ini bukan hanya soal uang pesangon, tapi soal keadilan. Setelah puluhan tahun mengabdi tanpa pamrih, jadi kalau Anda atau orang tua Anda adalah pensiunan lama yang selama ini merasa terpinggirkan dalam skema, bantuan pemerintah, sekarang saatnya bangkit dan ambil hak Anda. Jangan skip satu detik pun dari video ini, karena informasi di sini bisa jadi titik balik dalam hidup Anda. Pertama-tama, mari kita luruskan dulu satu hal penting. Banyak masyarakat yang selama ini sudah pasrah dan merasa bahwa ketika masa pensiun datang, maka semua bentuk perhatian dari pemerintah juga ikut berhenti. Setelah puluhan tahun bekerja, berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, justru di masa pensiun mereka merasa tidak dianggap. Padahal masa pensiun seharusnya bukan akhir dari segalanya, justru itu adalah fase baru yang harusnya penuh penghargaan dan kenyamanan. Dan inilah kenapa kabar bahwa data pensiunan lama kini resmi dimasukkan ke dalam skema pesangon baru jadi angin segar yang luar biasa, bukan hanya karena uangnya, tapi karena ada pengakuan, ada itikat baik dari pemerintah untuk membereskan yang selama ini tertunda. Nah, supaya nggak keliru memahami konteksnya, kita perlu tarik ke belakang sedikit. Beberapa bulan terakhir ini, pemerintah sedang melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem penggajian, tunjangan dan pesangon bagi para ASN, termasuk yang sudah pensiun. Hal ini dimulai dari munculnya skema pesangon 2025 yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi banyak pensiunan yang selama ini merasa kurang diperhatikan. Awalnya skema ini memang hanya diprioritaskan bagi ASN yang pensiun mulai tahun 2025 ke depan, namun desakan demi desakan dari masyarakat, terutama komunitas pensiunan dan keluarga mereka, membuat pemerintah membuka mata, dan akhirnya muncul keputusan bersejarah bahwa data pensiunan lama juga akan dimasukkan dalam skema pesangon yang sama. Ini artinya mereka yang pensiun, bahkan sejak awal tahun 2000-an atau sebelum-sebelumnya, tetap punya kesempatan untuk menerima dana pesangon tambahan, dan bukan cuma tambahan biasa. Karena dalam banyak kasus, nominal yang ditawarkan dalam skema baru ini bisa jauh lebih besar dibandingkan yang pernah diterima dulu. Kenapa bisa begitu? Karena sistemnya sekarang menggabungkan beberapa komponen baru, ada penghitungan ulang berdasarkan masa kerja, besaran gaji terakhir, tunjangan fungsional, dan juga kompensasi atas inflasi yang selama ini tidak diperhitungkan. Jadi jangan heran kalau ada yang bilang bahwa dana yang akan diterima, pensiunan bisa digunakan untuk melunasi utang, atau bahkan sebagai modal usaha, karena memang jumlahnya cukup signifikan. Namun di balik kabar gembira ini, tentunya tetap saja masih ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Nah, misalnya, apakah dana ini cair otomatis ke rekening pensiunan, atau harus melalui proses klaim? Bagaimana kalau ada data yang belum lengkap,
Apakah perlu datang ke kantor BKD atau BKN? Apakah semua provinsi diperlakukan sama? Dan yang paling sering ditanyakan, kapan pencairannya bisa benar-benar dirasakan? Semua pertanyaan ini valid, dan kita akan bahas satu persatu secara santai, tapi detail dalam video ini, karena tujuan kita bukan cuma menyebarkan kabar baik, tapi juga memastikan bahwa Anda yang menonton video ini tahu langkah apa yang harus dilakukan setelahnya. Jadi begini, berdasarkan penjelasan dari pihak kementerian, PAN-RB dan juga BKN mekanisme pencairan dana pesangon, ini dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama memang sudah dimulai pada April 2025 dan difokuskan kepada pensiunan yang datanya sudah terverifikasi penuh di sistem pusat. Biasanya data ini berasal dari instansi yang dulu melakukan update rutin, misalnya kementerian atau lembaga yang punya sistem kepegawaian digital. Namun jangan khawatir, untuk pensiunan dari instansi yang belum digital, sekalipun tetap ada peluang karena sekarang tim teknis sudah turun ke daerah-daerah untuk melakukan integrasi data manual ke sistem nasional. Jadi kalau dulu Anda pensiun di dinas kecil, tingkat kabupaten dan khawatir datanya tidak masuk, sekarang kemungkinan besar sudah ada dalam antrian proses integrasi yang perlu Anda pahami. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi, kalau ada yang mengaku bisa bantu percepat pencairan, asal bayar sekian juta, itu patut dicurigai. Pemerintah sudah menyatakan secara tegas bahwa pencairan dana pesangon tidak dipungut biaya apapun. Semuanya dikoordinasikan langsung oleh BKN, dan disalurkan melalui rekening resmi yang digunakan, pensiunan untuk menerima dana pensiun setiap bulan, dan kalaupun ada pembaruan data yang diperlukan, prosesnya hanya dilakukan melalui saluran resmi, biasanya lewat kantor pos dinas kepegawaian setempat, ataupun aplikasi daring milik pemerintah. Sekarang nih soal nominal, mungkin Anda bertanya-tanya, berapa sih sebenarnya dana pesangon yang akan diterima? Nah, ini yang menarik dalam skema baru. Pemerintah menggunakan formula khusus yang menghitung total masa kerja, nilai gaji pokok terakhir, dan indeks pengabdian. Artinya semakin lama Anda mengabdi dan semakin besar peran Anda saat bekerja, maka nilai yang diterima juga lebih besar. Ada juga tambahan untuk yang pernah bertugas di daerah terpencil, pernah menerima satya lencana, atau memiliki jabatan struktural atau fungsional saat menjelang pensiun. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya pengakuan, tapi juga bentuk penghargaan atas dedikasi Anda selama bertahun-tahun. Dan yang bikin lega, uang ini bisa digunakan tanpa syarat, nggak seperti bantuan sosial yang seringkali harus digunakan untuk tujuan tertentu. Dana pesangon ini bisa langsung ditarik dan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Banyak yang sudah berniat melunasi utang, membiayai pendidikan cucu, atau bahkan merenovasi rumah yang selama ini tertunda. Karena keterbatasan dana, ada juga yang memutuskan menggunakan dana ini sebagai modal usaha kecil-kecilan. Nah, intinya setelah sekian lama merasa tak dianggap, sekarang Anda punya pegangan nyata untuk memperbaiki hidup di masa pensiun. Namun tetap saja ada juga sebagian orang yang merasa bingung atau skeptis. Wajar karena banyak berita simpang siur di luar sana. Apalagi di media sosial, seringkali beredar hoaks soal pesangon palsu, pencairan fiktif, atau penipuan berkedok bantuan pemerintah. Maka dari itu, penting sekali untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi. Kalau Anda ragu, lebih baik tanya langsung ke kantor BKN atau buka portal resmi mereka. Di sana biasanya ada pengumuman terbaru, daftar nama penerima tahap pertama, dan jadwal pencairan gelombang berikutnya. Jangan gampang percaya dengan broadcast WhatsApp yang minta transfer uang duluan. Kalau Anda merasa kesulitan mengakses informasi, minta bantuan anak atau cucu untuk bantu, cek melalui HP mereka. Generasi muda biasanya lebih paham cara navigasi digital. Dan jangan lupa, proses ini juga tidak menutup pintu pengaduan. Kalau Anda merasa bahwa nama Anda tidak tercantum, padahal sudah memenuhi syarat, Anda berhak mengajukan verifikasi ulang. Caranya bisa melalui surat elektronik, hotline resmi, atau langsung ke kantor instansi. Tempat Anda dulu bekerja, prosesnya mungkin butuh waktu. Tapi selama datanya benar, Anda tetap punya peluang. Pemerintah sendiri sudah menyampaikan bahwa program ini akan terus berjalan sepanjang tahun 2025. Jadi tidak harus terburu-buru dan tidak perlu panik kalau belum dapat di bulan April. Ada gelombang kedua, kekereti, dan seterusnya. Bahkan ada juga kabar bahwa skema ini ke depannya akan diperluas lagi. Termasuk untuk ahli waris dari pensiunan yang sudah meninggal. Ini penting karena banyak keluarga yang masih menggantungkan harapan pada sisa
hak-hak pensiunan yang belum cair. Jadi kalau Anda punya orang tua atau kakek nenek yang sudah wafat, tapi dulu merupakan PNS, Anda bisa bantu cek apakah mereka termasuk dalam daftar pesangon yang belum dicairkan, dan jangan ragu untuk bertanya. Karena pemerintah sekarang lebih terbuka menerima aduan, apalagi yang menyangkut hak keuangan rakyat. Tentu saja semua ini belum sempurna, masih ada tantangan besar, mulai dari sinkronisasi data antar daerah, keterbatasan SDM di lapangan, hingga proses verifikasi manual yang kadang makan waktu, tapi setidaknya sekarang kita tahu bahwa arah kebijakan pemerintah sedang menuju ke arah yang benar, yaitu memberikan hak kepada para pensiunan yang selama ini terabaikan. Ini bukan soal belas kasihan, tapi soal tanggung jawab negara terhadap mereka yang sudah berjasa. Dan buat Anda yang masih aktif bekerja sebagai ASN dan sebentar lagi pensiun, ini juga jadi kabar baik karena sistem baru ini akan terus berlanjut. Jadi masa depan pensiun Anda juga jauh lebih terjamin. Kalau sekarang pensiunan lama saja dapat perhatian, apalagi Anda yang akan pensiun di masa mendatang? Maka dari itu penting sekali untuk mulai mendokumentasikan semua riwayat kerja Anda, menyimpan SK laporan kinerja, dan data kepegawaian dengan rapi. Karena siapa tahu, di masa depan semua data ini akan jadi dasar perhitungan hak pesangon yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Hanya dengan menjaga data tetap lengkap dan akurat, Anda bisa memastikan masa pensiun yang jauh lebih layak. Dan semua nyaman ini juga jadi pengingat bagi kita semua bahwa pensiun bukanlah akhir. Pensiun adalah awal dari fase hidup yang harusnya penuh penghargaan dan dukungan. Dan lewat skema pesangon baru ini, kita akhirnya punya harapan bahwa negara hadir untuk menjamin itu semua. Jadi buat Anda yang masih menyimpan keraguan, mari sama-sama kita lihat perkembangan program ini. Pantau terus pengumuman resminya, jangan lelah bertanya. Dan jangan menyerah memperjuangkan hak Anda, karena kalau bukan kita yang aktif memastikan hak itu, sampai siapa lagi? Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa sebarkan ke teman, saudara atau tetangga yang mungkin juga pensiunan.